Fenomena sumpah pocong yang konon merupakan tradisi masyarakat pedesaan adalah sumpah yang dilaksanakan oleh seseorang dengan kondisi terbalut kain kafan putih layaknya seorang yang telah meninggal. Sumpah ini dipraktekkan dengan banyak cara yang berbeda, contohnya seorang yang melakukan sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi badan duduk. Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah, masjid. Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan. Sumpah ini adalah tradisi lokal yang masih terjaga menerapkan norma-norma adat. Sumpah pocong dilakukan guna membuktikan suatu tuduhan atas kasus yang sedikit bukti atau bahkan yang tidak ada bukti sama sekali. Di dalam sistem pengadilan Indonesia, sumpah ini lebih dikenal dengan sumpah mimbar dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata, walaupun sumpah pocong ini tidak diatur dalam ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata. Sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat, biasanya berupa hak-hak tanah, perebutan harta warisan, hutang piutang dan sebagainya. Fenomena menarik seputar sumpah pocong. Dalam suatu kasus perdata ada tingkatan bukti yang perlu diajukan. Pertama adalah bukti surat dan kedua bukti saksi. Ada saatnya kedua belah pihak sulit untuk menyediakan bukti-bukti tersebut, misalnya masalah warisan, turun-temurun harta, atau juga hutang piutang yang dilakukan antara orang tua kedua belah pihak beberapa tahun yang lalu. Bila hal ini terjadi, maka bukti ketiga yang akan diajukan adalah bukti persangkaan, yaitu dengan meneliti rentetan peristiwa pada masa yang lalu. Bukti seperti ini agak rawan dilakukan, bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, maka terjadilah bukti keempat, yaitu pengakuan. Mengingat buktinya yang paling akhir, sumpah pun dilakukan untuk menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan suatu sengketa tersebut. Jadi, sumpah yang dilakukan memberikan dampak langsung kepada putusan yang dilakukan hakim. Sumpah ada dua macam, yaitu sumpah supletoir dan sumpah deciswar. Sumpah supletoir atau disebut juga dengan sumpah tambahan. Sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan tapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta, karena itu perlu ditambah sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah deciswar atau disebut juga sumpah pemutus yang sifatnya tuntas atau selesai menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah deciswar, putusan hakim akan semata-mata tergantung pada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang mutlak, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah itu agar tidak berdusta atau berbohong. Fenomena menarik seputar sumpah pocong. Baca juga 7 tempat misterius dan terangker di Bali. Referensi, http://www.beritaunik.net/misteri-dunia/fenomena-fenomena sumpah-pocong.html. Demikianlah artikel saya kali ini tentang fenomena menarik seputar sumpah pocong. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda menyukai artikel ini tolong dibagikan ya. Sekian dan terima kasih.